Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anakku siswa SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Kembali lagi dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling bersama saya, Hanifah Saraswasti atau bisa dipanggil Bu Hani. Sebelumnya, ketika MPLS kalian pernah berjumpa dengan saya meskipun dengan keadaan menggunakan masker ya, karena kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka melalui video ini. Baik, untuk materi kemarin pada pertemuan pertama melalui Google Classroom sudah saya ajukan pertanyaan untuk bahan diskusi, yaitu pendapat kalian tentang belajar dari rumah atau belajar secara daring, baik itu dampak positifnya maupun negatifnya. Nah, saya pikir ada beberapa anak yang browsing, mencari jawaban melalui internet. Tidak apa-apa, saya hargai ya usaha kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dari hasil jawaban kalian, memang beberapa anak mengatakan ini pembelajaran daring ini cukup efisien lah dikala kita ada di tengah pandemi, karena memang COVID itu sendiri belum hilang ya, kita masih ada di antara pandemi COVID. Bahkan setiap harinya kasus COVID ini semakin meningkat hingga mencapai 1.000 lebih kasus positif COVID setiap harinya. Sehingga untuk melakukan tatap muka ini masih belum sangat dianjurkan. Tapi harapannya pembelajaran daring ini tidak menyurutkan semangat kita, semangat kalian untuk terus belajar. Karena kendala-kendalanya tidak hanya dirasakan oleh siswa saja, seorang guru juga merasakan kendala-kendalanya saat daring. Nah, untuk itu, pada pertemuan kedua ini, Wani akan memberikan materi tentang tips belajar daring atau belajar dari rumah, agar kalian dapat mengikuti pembelajaran daring ini lebih optimal lagi dan lebih semangat lagi. Oke, silakan dipahami materi berikut ini. Oke, baik. Jadi materi kali ini adalah tips belajar daring dari rumah atau PDR atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, karena memang kita belum bisa melaksanakan tatap muka seperti sedia kala ya, di kelas bertemu dengan teman, karena COVID ini masih belum berakhir. Dan harapannya, meskipun pembelajaran kita secara daring tidak menjadikan kalian alasan ya untuk semangatnya jadi turun, jadi malas buat belajar, itu jangan ya. Sehingga di sini Bu Hani akan memberikan tips belajar agar kalian semakin semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Tipsnya ada 4. Yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Kemudian yang kedua, siapkan teknologi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, belajarlah dengan serius. Dan yang keempat, jaga komunikasi dengan guru dan teman. Baik, kita akan bahas per poinnya ya. Yang pertama yaitu tetapkan manajemen waktu belajar. Nah, manajemen itu apa? Manajemen itu kan pengaturan ya. Jadi kalian harus bisa mengatur waktu kalian dengan baik. Terlebih lagi waktu belajar. Nah, apalagi kalau dari sekolah kan jadwalnya mulai jam 7 sampai kurang lebih jam 9, itu khusus daringnya ya. Silakan kalian sesuaikan on time jam 7 sudah membuka HP dan memulai pembelajaran daring sesuai dengan jadwal. Toh belajar daring kalian bisa lakukan di mana aja, bisa sambil rebahan di kamar, bahkan belum mandi pun kalian bisa mengikutinya kan. Jadi silakan, Tuhan mohon kalian bisa tertib. Kemudian ketika pembelajaran daring ini kan biasanya selain absen diberikan materi, kalian juga diberikan tugas. Nah, segera saja ketika dapat tugas langsung dikerjakan agar kalian tidak menumpuk tugas, karena pasti hampir setiap pertemuan, karena ini daring pasti ada tugasnya. Kalau kalian menunda mengerjakan tugas, nanti lama-kelamaan menumpuk. Dan kalian gak mau kan ketika sudah waktunya libur semester, kalian justru harus berangkat sekolah mengurus tugas-tugas yang belum selesai. Jadi harapannya ya tertib ya,
ya, ada tugas dikerjakan langsung dikumpulkan seperti itu. Kemudian persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Karena daring, jelas yang pertama dibutuhkan adalah handphone atau laptop. Mungkin kalau yang laptop masih sedikit ya, kalau handphone insya Allah semuanya punya handphone. Nah, kemudian kalau sudah ada handphone, kita nggak bisa pakai handphone yang jadul karena semuanya pakai internet. Jadi minimal Android ya, agar kita bisa mengakses aplikasi-aplikasinya. Kemudian kalau handphone saja pun tidak cukup, kita harus ada yang namanya paket internet atau wifi ya. Jadi internet itu harus yang lancar. Kalian tahu, oh kita selama beberapa minggu ini pasti daring. Silahkan gunakan provider yang sinyalnya lancar. Jadi nanti tidak ada alasan saya tidak ada sinyal gitu ya. Silahkan dicari provider yang paling lancar di rumah kalian. Kemudian hemat menggunakan kuota. Kalau buat main nge-game itu sebenarnya jauh lebih banyak kuota yang digunakan untuk kalian buka Free Fire, buka Mobile Legend. Itu tuh lebih banyak daripada kalian membuka Google Classroom, membuka Moodle. Nah, jadi kalau kalian alasannya saya tidak punya paketan Bu, padahal paketan untuk nge-game aja kalian dibela-belain beli kan? Apalagi ini daring, harusnya kalian juga lebih berhemat lagi agar bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian kalau sudah ada handphone, sudah ada paket internet atau wifi. Nah, yang ketiga adalah aplikasi pembelajaran. Apa sih yang digunakan pembelajaran di sekolah? Kalau untuk yang kelas 10 rata-rata Google Classroom ya. Silakan di-download Google Classroom yang mobile. Kalau misal tidak bisa, RAM saya HP-nya sudah full, memorinya tidak kuat, silakan Google Classroom itu bisa diakses melalui web atau buka melalui browser pakai Google Chrome. Tinggal dibuka Google Classroom. Nah, kalian tidak perlu download aplikasinya, sudah bisa menggunakan Google Classroom. Atau kalau yang pakai Moodle, pakai Simail itu juga kan hanya menggunakan browser ya, tidak perlu menggunakan aplikasi, tidak perlu mendownload. Nah, jadi silakan aplikasi pembelajaran kalian dilengkapi. Mungkin nanti lebih lanjutnya ada yang menggunakan teleconference, video conference, ada yang pakai Zoom, mungkin ya nanti akan dikomunikasikan di kemudian hari. Yang penting ini minimal kalian bisa mengakses Google Classroom dan Simailnya ya. Kemudian setelah mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan, tiga hal ini sudah lengkap. Nah, yang utama, belajarlah dengan serius. Kalau kalian sudah terfasilitasi ya, gadgetnya sudah Android, bahkan di rumah ada wifi, tapi kalau kalian belajarnya tidak serius, sama saja percuma ya nggak? Karena yang utama itu ya niat kalian biar belajar dengan serius. Meskipun kalian belajar mandiri di rumah dan guru tidak bisa mengawasi kalian secara langsung, kalau tatap muka kan kalian nggak mengerjakan PR bisa langsung ditegur. Nah, kalau ini secara daring, guru ini sangat kesulitan, kami itu kesulitan untuk mengawasi kalian. Jadi tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh. Ini tuh demi diri kalian sendiri ya, demi masa depan kalian, bukan demi orang lain ya. Apalagi kalian sudah SMK, harusnya bisa belajar mandiri. Kecuali kalian masih SD, masih harus dituntun, masih harus dibimbing. Kalian sudah SMK ya, kalau dari guru memberikan materi silakan dibaca, jangan hanya didiamkan, bahkan tidak di-download sama sekali. Nah, itu silakan mulai dibaca, ada tugas ya dikerjakan. Kalian harus belajar secara mandiri karena memang kondisi ini tidak memungkinkan guru untuk intens ya tatap muka seperti itu. Meskipun ada rencana kita tatap muka secara shift, tapi ya kita lihat bagaimana situasi dan keadaan kedepannya. Nah, kemudian yang keempat, ketika sudah kalian
sudah menggunakan gadget, sudah ada, kemudian aplikasinya sudah ada, internet sudah ada, sudah semangat. Nah, yang keempat ini penting, jaga komunikasi dengan guru dan teman. Apalagi sekarang kan akses komunikasi itu sudah sangat mudah ya. Nah, ketika kalian memiliki kendala, misal tiba-tiba paketannya habis, jangan sungkan untuk bilang ke wali kelas lah minimal gitu. Kalau misal kalian tidak bisa mengakses WPS, guru memberikannya file secara Word maupun PPT, silakan minta tolong teman kelas, guys minta tolong dong screenshotin soalnya atau screenshotin materinya, bisa dikirim ke WA aku, minta tolong ya. Nah, itu kan bisa. Kemudian kalian bisa mengerjakannya baik itu ditulis tangan maupun ditulis tangan, kemudian difoto, dikirim ke guru wali kelas maupun ke gurunya langsung juga boleh. Jadi sebenarnya itu kendala-kendala yang sering kalian hadapi itu semuanya pasti ada solusinya, asal kita semua mau berusaha. Kalian mau berusaha mencari jalan keluar, minimal menghubungi wali kelas. Nanti wali kelas akan membantu sebisanya mencarikan solusi dari masalah kalian. Seperti itu ya. Jadi harapannya 4 tips yang Bu Hani sampaikan ini bisa benar-benar kalian terapkan agar belajar dari ini yang kalian laksanakan ini bisa sukses dan bisa berjalan lancar, dan ilmu yang guru-guru sampaikan melalui daring dapat sampai ke kalian sehingga kalian pun bisa paham lah materi yang disampaikan oleh guru. Oke. Kemudian ini tugas BK ya. Setiap pembelajaran BK itu pasti ada tugas, dan Bu Hani itu tidak pernah memberikan tugas yang susah karena ini seringnya mengeluarkan pendapat kalian aja. Jadi untuk tugas yang minggu ini silakan tuliskanlah kendala yang kalian hadapi. Bu Hani ulang ya, tugasnya adalah tulislah kendala yang kalian hadapi selama pembelajaran daring, dan kira-kira apa sih menurut kalian solusi dari kendala yang kalian hadapi. Nah, jawabannya silakan tulis di kolom komentar Google Classroom ya. Nah, setelah kalian jawab kendalanya apa, solusinya apa, jangan lupa tulis nama lengkap di akhir jawaban kalian, karena agar Bu Hani mudah untuk mengkoreksinya, karena beberapa dari kalian nama akun Google-nya itu bukan nama asli ya. Jadi guru-guru itu kadang agak kesulitan mengoreksi melalui Google Classroom karena nama kalian kadang akunnya itu suka aneh-aneh gitu ya. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Harapannya kalian ya dapat antusias mengikuti pembelajaran daring, aktif dan tetap semangat, terus selalu waspada, jaga kesehatan, jangan lupa kita senantiasa berdoa agar pandemi COVID ini segera hilang ya dari muka bumi ini, agar kita dapat melaksanakan kegiatan seperti sedia kala lagi. Karena Bu Hani ya rindu juga ya mengajar di kelas dan mengajar kalian, kan Bu Hani masih belum tahu yang namanya Amelia mana, yang namanya Aural mana, yang namanya Muhammad mana ya, karena kita belum tatap muka. Jadi mari kita terus berdoa ya, dan selalu berharap pandemi COVID ini berakhir. Oke, sekian dari Bu Hani. Selamat belajar daring secara mandiri, tetap tertib mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Salam semangat, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.